Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juwita Dwi Hasanah dengan NIM 4304023.005, Prodi Psikologi Islam dari kelas 2A. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku sebagai tugas tengah semester dari mata kuliah Psikologi Islam yang diampu oleh Bapak Agus Hermawan MA. Berikut judul bukunya yaitu Psikologi Islam yang ditulis langsung oleh Bapak Agus Hermawan MA. Buku ini terdiri dari 15 bab yang menjelaskan bagaimana konsep manusia dalam perspektif Islam sampai dengan metode-metode psikologi Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai sebuah proses mental yang sehat dan keadaan hati yang damai. Check it out! Nah, bab pertama membahas mengenai konsep manusia dalam perspektif Islam. Manusia sendiri merupakan makhluk yang paling sempurna dalam bentuk sebaik-baiknya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Islam, manusia berperan sebagai makhluk yang sosial, makhluk individu, serta makhluk berketuhanan. Manusia memiliki 3 unsur dalam dirinya, yakni unsur perasaan, unsur akal, serta unsur jasmani yang harus berjalan seimbang dan saling terkait antara satu unsur dengan unsur lainnya. Selanjutnya, bab 2. Munculnya psikologi Islam dipicu oleh kritik terhadap distorsi fundamental dalam psikologi kontemporer yang dianggap mengabaikan dimensi spiritual manusia. Ilmuwan psikologi muslim merasa tidak puas dengan teori-teori psikologi kontemporer yang tidak sepenuhnya sesuai dengan pandangan Islam. Hal itu yang mendorong para ilmuwan-ilmuwan muslim atau tokoh-tokoh muslim untuk mengembangkan pendekatan alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga membentuk ilmu psikologi Islam. Persamaan dan perbedaan psikologi barat dan psikologi Islam. Persamaan antara psikologi barat dan psikologi Islam terletak pada objek kajiannya, yakni sama-sama manusia dan tingkah laku manusia. Keduanya juga menggunakan metode penelitian yang serupa, seperti eksperimental dan non-eksperimental. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dalam mencari pengetahuan, di mana psikologi barat lebih fokus pada gejala-gejala jiwa atau perilaku, sementara psikologi muslim atau Islam lebih memperhatikan esensi jiwa, metode, dan pendekatan psikologi Islam. Metode psikologi Islam itu seperti metode-metode yang dapat diterapkan untuk mendapatkan jiwa yang tenang dan hati yang damai, seperti metode muhasabah. Metode dalam Islam dengan cara bertafakur atau merenung dan menganalisa secara mendalam untuk mencari hikmah dan pelajaran serta esensi dari sesuatu diawali dengan berzikir. Yang kedua, ada metode tazkiyatun nafs. Metode tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa ini adalah dengan melakukan tahapan tahali, pengosongan jiwa dari akhlak jelek, tahali, pengisian dan mengisi diri dengan akhlak terpuji, kemudian tajali, terbiasa suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Caranya dengan apa? Banyak berzikir, menjaga wudhu, membaca Al-Quran, serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Selanjutnya ada metode ruqyah. Nah, manfaat ruqyah adalah untuk memberikan kebaikan untuk orang lain sebagai bentuk keimanan. Jika dilakukan tanpa kesyirikan, mengusir gangguan, setan, membentengi diri, obat ampuh untuk berlindung dari kejahatan, menjaga diri dari segala sesuatu, serta menyembuhkan penyakit. Selanjutnya ada metode psikoterapi Islam, yaitu dengan memodifikasi perilaku, pikiran, emosi seseorang sehingga individu tersebut mampu mengembangkan diri mengatasi masalah psikisnya. Bab 5. Mengenai jiwa atau nafs dalam perspektif Islam. Jiwa atau nafs dalam perspektif Islam.
Jiwa yang dalam bahasa Arab disebut nafs, dalam Al-Quran memiliki beberapa makna. Dalam perspektif Al-Quran, nafs atau jiwa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sempurna untuk menampung dan mendorong manusia berbuat baik atau buruk. Nah, bagaimana sih jiwa? Jiwa menurut Az-Zaki memiliki 3 tingkatan atau golongan, yaitu yang pertama jiwa rabani, yaitu jiwa yang telah menerima pencerahan dan kehidupan ketuhanan. Jiwa pada tingkatan ini dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ada jiwa mutmainah, jiwa rodiyah, dan jiwa mardiyah, serta jiwa kamilah. Yang kedua, jiwa insani, yaitu jiwa yang berada antara jiwa rabani dan jiwa hewani. Jiwa hewani yang ketiga, yaitu jiwa yang sejalan dengan watak manusia yang selalu mengajak hati mereka kepada perbuatan syahwat dan kesenangan. Agus Hermawan dalam bukunya Pengantar Akhlak Tasawuf membagi jiwa menjadi 3 kriteria. Nah, yang pertama, jiwa dapat memiliki nafsu amarah, yaitu nafsu yang berkarakter jelek selalu mengajak kepada kehendak syahwat, bersikap hedonisme, dan melahirkan sifat-sifat tercela. Nafsu ini sama derajatnya dengan kondisi kolbun mayit. Yang kedua, ada nafsu lawamah, yaitu nafsu yang disinari cahaya hati, tunduk kepada kekuatan akal tetapi terkadang melakukan maksiat, kemudian menyesal dan kembali tunduk kepada Tuhannya. Nafsu ini sama dengan kolbun marid. Yang ketiga, nafsu mutmainah, radiyah, mardiyah, kamaliyah, yaitu nafsu yang disinari cahaya hati yang kosong dari sifat tercela dan terhiasi dengan sifat terpuji. Derajat nafsu ini sama dengan kolbun salim. Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga jiwa agar tetap baik dan tetap sehat menurut Agus Hermawan. Check it out! Yang pertama, mempelajari ilmu akhlak yang baik dan buruk. Yang kedua, mempraktekkannya dengan berzikir, mujahadah, dan muhasabah, serta tazkiyatun nafs dan melakukan riyadah dan ikut harikot majelis zikir atau majelis sholawat dan cara-cara lainnya. Yang tiga, mempraktekkan usaha tahali, dan tajali yang terdapat dari tazkiyatun nafs tadi. Berlaku istiqomah dalam beribadah, sering-sering baca Al-Quran beserta terjemahannya, membaca hadis, buku-buku agama, serta kisah orang-orang soleh, serta sholat malam dan membiasakan puasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau menyampaikan apa sih kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihan pertama, buku ini dapat diakses dengan mudah melalui online maupun offline. Online berupa e-book dan offline berupa buku fisik seperti ini. Buku ini juga mampu menjadi penunjang pembelajaran bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan S1 psikologi maupun psikologi Islam. Yang ketiga, kelebihan dari buku ini, bahasa dari buku ini juga tidak terlalu teoritis dan menggunakan istilah-istilah tertentu tidak, sehingga pembaca yang bukan bahasa psikologi pun dapat memahami isi-isi dan kandungan serta ilmu dari buku ini. Namun, kekurangan dalam buku ini yaitu dalam hal teori memang buku ini cukup baik. Namun, terdapat penggambaran bagaimana teori-teori serta metode dan pendekatan ini dilakukan dan diaplikasikan itu kurang diilustrasi. Materi dan penjelasan dari buku ini beberapa terlalu singkat sehingga belum jelas untuk dipahami dengan baik. Namun, buku ini sangat saya rekomendasi untuk teman-teman sekalian yang penasaran bagaimana sih psikologi Islam. Nah, buku ini dapat menjadi referensi yang bagus untuk teman-teman belajar psikologi dari perspektif Islam. Barakallahu fikum. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.